Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait vektor, melanjutkan dari pembahasan kita pada part 1 kemarin. Nah, tapi sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, untuk mendapatkan notifikasi pada setiap video-video baru terkait pembahasan soal seperti video kali ini. Jangan lupa like dan share juga ya apabila video ini bermanfaat, supaya manfaatnya dapat lebih luas. Oke, kali ini pembahasan kita adalah terkait latihan soal vektor part 2. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, kita mulai dari nomor 9. Di sini soalnya adalah terdapat vektor A sama dengan 2i dikurang j ditambah 2k. Dan vektor B sama dengan 4i ditambah xj dikurang 8k. Katanya, vektor A ditambah B tegak lurus dengan vektor A. Maka, pertanyaannya adalah nilai x-nya berapa? Oke, kalau kita lihat di soal ini, langkah awalnya kita harus paham dulu kalau vektor yang tegak lurus itu maksudnya adalah sudut antara dua vektornya sama dengan 90 derajat. Berarti kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi ini ilustrasi aja. Jadi ada suatu vektor dengan arah misalkan ke atas. Satu vektor lagi arahnya ke pinggir. Nah, sudut antara kedua vektor itu adalah 90 derajat gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Oke, kalau sudah menemukan sudut seperti ini, ditanyakan, kita sudah punya aturan yang kemarin kita pelajari, itu adalah aturan dot product. Nah, di sini perhatikan kenapa vektor A ditambah vektor B dot vektor A kenapa sama dengan 0? Coba kita ingat-ingat lagi rumusnya. Rumusnya gimana sih? Dot product itu selain yang perkalian unsur yang seletak, ada lagi kan? Selain itu, kita memiliki yang ini. Rumus yang panjang A ditambah B dikali dengan panjang vektor A dikali dengan cos alfa. Alfanya berapa? 90 derajat. Nah, kita perhatikan. Di sini kalau kita memiliki cos 90 derajat, berapa sih nilainya? Sama dengan 0. Jadi 0 dikali berapapun ini ya, sama dengan 0. Makanya kenapa dot product antara dua vektor yang saling tegak lurus itu sama dengan 0. Karena sudut yang diapitnya itu memiliki nilai kosinus sama dengan 0. Paham ya? Oke, langsung saja karena sudah tahu sama dengan 0 dan kita sudah punya unsur-unsurnya kan sebenarnya. Kita tinggal cari aja vektor A tambah B-nya. Cari dulu, kita dot dengan vektor A. Nah, hasilnya adalah 6x min 1 min 6 dot 2 min 1, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung kalikan unsur yang seletak, gitu kan. Jadi, dapat 12 min x ditambah 1 dikurang 12. Jadi, jawabannya adalah x-nya sama dengan 1. Paham ya? Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nomor 10. Diketahui vektor A 2i dikurang 3j ditambah k dan vektor B negatif j ditambah 2k. Maka 3a cross B adalah, nah ini perkalian antara dua vektor secara cross product. Kita harus paham dulu cara untuk membuat atau mengerjakan cross product. Oke ya, kita sama-sama. Oke, jadi pertama kita temukan dulu 3a-nya. Berarti kan vektor A kita kali 3 ya, semua komponennya. Kemudian vektor B-nya sudah ada, tinggal kita tulis ke bawah. Karena X-nya tidak ada, berarti X-nya sama dengan 0. Komponen X-nya sama dengan 0 untuk vektor B. Oke, sudah dapat dua vektor ini, maka setelah itu kita coba di cross product-kan. Gimana caranya? Kalau kalian sudah belajar ini determinan secara sarus ya. Kalau belum, kita bareng-bareng. Kita tulis dalam bentuk matriks 3 kali 3 ditambah 2 kolom lagi. Di sini ada komponen I, J, dan K untuk
baris pertama. Nah, baris keduanya di sini komponen dari vektor 3A. 6, negatif 9, 3. Kemudian, baris ketiganya itu komponen dari vektor B, yaitu 0, negatif 1, dan 2. Nah, sudah ya. Jadi, baris pertama itu komponen vektor IJK. Baris keduanya itu komponen vektor A. Baris ketiganya komponen vektor B. Nah, sudah dapat 3 baris itu, kemudian kita ulang lagi 2 kolom depan dari vektor 3 kali 3 yang tadi, gitu. Nah, jadi seperti ini, seperti di layar ya, dipahami. Setelah itu, kita tinggal kalikan secara diagonal ke bawah ya. Nah, ini dikalikan. Jadi, hasilnya adalah negatif 18i ditambah 0j dikurang 6k. Nah, setelah diagonal ke bawah, kita kurangkan dengan perkalian secara diagonal tapi ke atas, yang warna orange ya. Jadi, hasilnya adalah 0k dikurang 3i ditambah 12j. Nah, setelah dapat ini, kita dekatkan komponen-komponen yang memiliki variabel yang sama. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 15i dikurang 12j dikurang 6k. Jawabannya yang B. Atau bisa juga kita kerjakan dengan cara kedua. Nah, cara kedua bagaimana? Di sini kita gunakan A. A kan sama dengan 2 negatif 3 plus 1k, berarti 1. Nah, di sini gimana caranya? Ternyata 3 dikali dengan A cross B ini sama dengan 3A dikroskan dengan B. Gitu. Jadi, di sini bisa kita crosskan dulu A dengan B, nanti hasil akhirnya baru kita kali 3. Jadi, dikalikan secara diagonal ke bawah dan ke atas. Dikurangkan, kemudian hasil akhirnya nanti kita kali 3. Maka, hasilnya adalah negatif 15i dikurang 12j dikurang 6k. Jawabannya sama, yang B. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Nah, diketahui vektor U sama dengan 2i ditambah j ditambah k. Vektor V sama dengan 4i dikurang 2k. Dan vektor W sama dengan j ditambah 3k. Maka, U, nah ini dot, V cross W. Jadi ada dot product dan cross product di soal nomor 11 ini. Oke. Jadi, untuk mencari U, vektor U, dot, vektor V cross vektor W, kita harus cari dulu dalam kurung. Berarti kita kerjakan dulu yang vektor V cross W. Sama seperti tadi, baris pertama, di sini komponen I, J, dan K. Baris keduanya komponen vektor yang pertama, yakni vektor V. Berarti 4, 0, negatif 2. Karena komponen J pada vektor V itu nggak ada kan, maksudnya adalah 0. Nah, baris ketiganya komponen dari vektor W. X-nya yang 0 gitu kan, I-nya yang 0. Berarti 0, 1, 3. Oke, kita kerjakan. Kita kalikan secara diagonal ke bawah dan ke atas. Maka hasil akhirnya adalah 2i dikurang 12j ditambah 4k. Nah, vektor yang ini kita bisa langsung gunakan untuk menyelesaikan soal kita. Jadi, vektor U nanti di dot produkkan dengan 2i kurang 12j ditambah 4k. Tapi boleh kita tulis ke bawah ya. Vektor U dulu, kita tulis ke bawah, berarti jadinya 2, 1, 1. Nah, vektor V cross vektor W itu 2, negatif 12, 4. Kita dot produkkan berarti kita kalikan unsur yang seletak atau komponen yang seletak. Maka 4 dikurang 12 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 4. Gitu ya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Nomor 12. Diketahui AB itu sama dengan panjang vektor A, yakni 2 akar 3. Dan AD sama seperti panjang vektor B, yakni 6. Dan luas jajar genjang A, B, C, D adalah 18. Maka sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah, nah jadi kalau kita coba lihat dulu jajar genjangnya. Jadi kalau misalkan buat jajar genjang gitu ya, ini anggap aja bagus ya. Ini A,
B, C, D, gitu kan? Nah, ini alfanya atau tetanya yang ditanyakan. Nah, seperti ini. Jadi jajar genjang A, B, C, D itu seperti di layar. AB dan AD. AB-nya adalah vektor A, AD-nya adalah vektor B. Nah, teta antara dua vektor itu berapa? Oke, kita coba lihat dulu. Kalau misalkan membicarakan tentang luas jajar genjang, ini ada kaitannya dengan panjang dari cross product. Gitu. Jadi ingat, panjang dari cross product itu sama dengan luas daerah yang dibentuk oleh tadi jajar genjang yang dibuat oleh dua vektor. Gitu. Maka, panjang A cross B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali sin theta. Kalau dot product itu cos, kalau panjang dari cross product kita gunakan sin. Gitu ya. Langsung saja dimasukkan, berarti 18 sama dengan 2 akar 3 dikali 6 dikali sin theta. Maka, sin theta adalah 18 dibagi 12 akar 3. Nah, kita boleh perkecil ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 2 akar 3. Karena masih ada akar di dalam penyebut, maka kita rasionalkan. Caranya adalah kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka jawabannya 3 per 6 akar 3. Atau 1 per 2 akar 3. Oke, ini sin theta. Kita ditanyakan tetanya. Maka theta adalah arcus dari sin setengah akar 3. Nah, kira-kira sudut berapa sih yang sinnya merupakan setengah akar 3? Kita data ya. Ada 60 derajat, di kuadran 1, di kuadran 2 ada 120 derajat. Kemudian 2pi tambah 60 derajat. Itu kalau satu putaran ditambah 1. Jadi putaran keduanya. Nanti putaran ketiganya, nanti putaran keempatnya, dan seterusnya gitu ya. Makanya di sini titik-titik. Tapi kita lihat di optionnya. Kira-kira jawabannya di kuadran berapa? Kuadran 1 kan? Maka tetanya adalah 60 derajat. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi, nomor 13. Nah, di sini diketahui suatu vektor n, komponennya adalah 3i ditambah 3j ditambah k. Dan vektor r, komponennya adalah 2i ditambah k. Panjang proyeksi n pada r adalah, nah ini kita sudah masuk proyeksi. Maksudnya seperti apa? Kita coba lihat dulu ya rumus-rumusnya. Jadi di sini kalau proyeksi kita harus ingat ada rumus A indeks B kecil dalam vektor. Ada juga rumus panjang A indeks B. Maksudnya apa? Nah di sini kan A-nya sebagai vektor yang dicari, B-nya adalah indeksnya kan. Ini dibacanya adalah vektor A diproyeksikan kepada vektor B. Jadi vektor A diproyeksikan kepada vektor B. Gitu. Berarti kalau nomor 13 kita mau mencari panjang proyeksi N pada R. Berarti panjangnya kan, berarti rumusnya yang atas atau yang bawah kira-kira? Yang bawah ya. Jadi panjang proyeksi N pada R. Nah, simbolnya ini. Rumusnya tinggal kita gunakan gitu ya. Maka kita langsung masukkan saja. Boleh komponen N dan R-nya. 331.201 dibagi akar, ini 4 adalah 2 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, ditambah 1 kuadrat. Maka jawabannya adalah 6 ditambah 0 ditambah 1 dibagi akar 5. Berarti 7 dibagi akar 5. Karena ada akar dalam penyebut, maka kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 5 per akar 5. Maka jawabannya adalah 7 per 5 akar 5. Yang A ya. Selanjutnya, nomor 14. Proyeksi vektor A, I ditambah 2J ditambah 3K pada B, 4I kurang 2J tambah K adalah, nah ini kita bertanya tentang proyeksi A pada B. Berarti, nah, rumusnya adalah tadi yang pertama. Jadi, tidak ada panjangnya. Nah, beda rumusnya kan sedikit ya tadi. Kalau kita lihat, tinggal kita masukkan
A dot B dibagi dengan akar 16 ditambah 4 dikurang 1 kuadrat dikali dengan vektor B-nya. Kita langsung kalikan. 4 dikurang 4 ditambah 3 dibagi 21 dikali dengan vektor B-nya. Maka jawabannya 3 dibagi 21 dikali vektor B-nya. 4 negatif 2, 1. Kita perkecil, kita bagi 7 kedua-duanya. Maka jawabannya 1/7. 4 min 2, 1. Nah, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk I, J, dan K, boleh 4/7I dikurang 2/7J ditambah 1/7K. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya. Nomor 15. Diketahui vektor A sama dengan 2I ditambah J dikurang 10K dan vektor B I dikurang J ditambah 3K dan vektor C 3I ditambah 2J dikurang K. Dan vektor D adalah vektor A ditambah 2 vektor B. Pertanyaannya adalah proyeksi vektor D pada vektor C. Nah, kalau proyeksi vektor D pada C berarti bukan menanyakan panjang kan? Berarti rumusnya kita gunakan yang atas tadi yang agak panjang. Jadi D indeks C. Tapi kita harus cari dulu vektor D-nya sebenarnya. Vektor D-nya ini kan didapatkan dari A ditambah 2B. Berarti vektor D adalah 2, 1, negatif 10 ditambah 2 dikali 1, negatif 1, 3. Maka jawabannya vektor D-nya adalah 4, negatif 1, negatif 4. Nah, langsung kita cari vektor D indeks C. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan. Berarti 4, negatif 1, negatif 4, dot 3, 2, negatif 1 dibagi dengan panjang C kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 ditambah 1 dalam akar, tapi kita kuadratkan, dikali vektor C. Kita kalikan ya yang atas ya. 12 dikurang 2 ditambah 4. Nah, penyebutnya adalah 14 dikali dengan vektor C. Ternyata sama dengan 14/14C. Berarti sama dengan C. Gitu ya, vektor C. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Jadi intinya adalah kalau kalian mengerjakan soal proyeksi harus paham kita mencari yang mana. Kalau tadi kan kita punya 2 rumus ya, ada yang vektornya, ada yang panjangnya. Nah, kalian harus hafalkan rumus vektornya dan rumus panjang vektor untuk proyeksi tadi. Seperti di nomor 13. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga beberapa soal yang kita bahas dapat dipahami dan dapat jadi bahan untuk pembelajaran. Jangan lupa juga subscribe supaya dapat pemberitahuan setiap ada video baru, karena nanti kedepannya akan ada pembahasan-pembahasan lainnya. Jadi ada part 3-nya, part 4-nya, nanti ditunggu aja video-video selanjutnya ya. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.